Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ana Selimut Putih Official. Pada video kali ini insya Allah Ana akan bahas seputar bagaimana sih cara hijrah yang baik dan benar. Insya Allah kedepannya kita sama-sama belajar bagaimana cara hijrah yang baik dan benar. Hijrah adalah berusaha menjadi lebih baik dalam pandangan Allah dan semakin dekat dengan Allah, bukan hanya merubah penampilan atau masuk pada salah satu organisasi semata. Jika penampilan berubah, namun kita tetap jauh dari Allah, berarti belum hijrah. Karena hijrah adalah merubah keadaan lebih dekat dengan Allah. Tidak harus berpindah tempat. Jika sebelumnya kita adalah tetangga masjid, tapi kita gak pernah datang ke masjid, lalu kita berhijrah, dan dengan hijrah itu menjadikan kita lebih sering ke masjid. Itulah hijrah. Tapi bila lingkungan tidak mendukung, maka carilah tempat yang lebih baik. Dan hijrah bukan hanya soal merubah diri, tapi juga bagaimana mempertahankan perubahan itu agar terus semakin dekat dengan Allah. Perlu diketahui, ketika kita hendak ingin berhijrah, berarti kita merespon hidayah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita harus mensyukuri anugerah tersebut. Karena hidayah adalah anugerah dari Allah SWT. Tidak sembarangan orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah bisa datang lewat apa saja, di mana saja. Misal hidayah datang dalam penglihatan kita. Contohnya, kita melihat orang lain pergi ke masjid. Kita lihat orang lain pergi kajian, hati kita terenyuh, hati kita ingin merasakan mereka dan mengikuti mereka untuk datang ke masjid tersebut. Nah, ketika kita mengikuti mereka datang ke masjid juga, terus kita merasakan, meresapi, nah itulah berarti kita mengambil satu hidayah yang Allah berikan kepada kita. Bila hidayah itu datang lewat pendengaran, contohnya kita mendengar azan, maka hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi tertarik ingin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Nah, itu adalah hidayah dan kita harus cepat meresponnya. Ketika kita merespon hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Dan hidayah itu adalah awal mula Allah memberikan petunjuk kepada kita. Maka ketika hidayah itu datang, kita harus meresponnya sesuai ayat Al-Quran di dalam surat ke-29 ayat 69. Silahkan dibaca. Maka di situ ada kata lanahdiyannahum subulana. Ketika kita merespon satu hidayah, maka Allah akan berikan petunjuk-petunjuk selanjutnya. Maka selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mensyukuri anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur, karena tidak setiap orang mendapatkan hidayah. Hidayah itu mahal. Kalau saja hidayah itu murah, mungkin saja Allah sudah berikan hidayah itu kepada paman terkasihnya Rasulullah SAW pada zamannya. Padahal paman Rasulullah itu sangat mendukung Rasulullah, sangat menyayangi Rasulullah. Tapi karena apa? Karena paman Rasulullah itu tidak mau bersyahadat, maka ia tetap masuk pada neraka. Yang kedua, jadikan prioritas harus lebih baik daripada sebelumnya. Bila mana kita sebelumnya enggan datang ke masjid, enggan datang ke kajian, nah mungkin kita bisa pelan-pelan mengikuti kajian walaupun kita awalnya pasti malu-malu. Misal diam di tempat paling belakang atau kita hanya mendengarkan saja. Nah, nanti kita akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketenangan hati, akan Allah gabungkan dengan orang-orang yang soleh, yang soleha, yang akan mendorong hijrah kita, yang akan membawa kita terus-terusan pada kebaikan. Dalam surat keempat ayat 100 itu sudah dijelaskan, silahkan dibuka di rumah masing-masing. Sering-seringlah datangi majelis ilmu. Tidak usah ke tempat-tempat yang jauh. Misalnya kalau di rumah kita ada majelis ilmu, kita datangi guru, kita minta bimbingan, kita minta ajakan supaya kita disibukkan dalam kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Boleh jadi ia akan lebih dulu menjemput kita sebelum kita
bertaubat kalau taubat kita dinanti-nanti. Tapi kalau misalnya kita sudah berniat, kalau kita sudah bertaubat dan Allah menerima taubat itu, ketika kita ingin berniat menjadi lebih baik dalam artian hijrah, lalu Allah jemput kita, ajal menjemput kita, maka insya Allah mati meninggalnya dalam keadaan baik. Karena apa? Karena kita sudah berniat ingin menjadi lebih baik dan taubatnya sudah Allah terima. Maka teman-teman semua, dimanapun kalian berada, mari kita sama-sama menjadi lebih baik dari hari ke hari. Kita harus mengevaluasi diri. Misal hari ini kita apa ini yang tidak kita lakukan untuk kebaikan, terus aja dievaluasi agar besok kita bisa melakukannya. Misal hari ini kita tidak infak, besoknya kita infak. Hari ini kita tidak sholat duha, besoknya kita paksakan sholat duha. Hari ini kita tidak sholat tahajud, besoknya kita paksakan sholat tahajud. Insya Allah kalau sudah menjadi kebiasaan, kita akan berubah menjadi lebih baik. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel ini. Insya Allah Ana akan membuat video-video yang insya Allah bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan boleh di-share. Karena kalau kita mau share berarti kita juga saling mengingatkan orang lain sambil mengingatkan diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.